AIU, yang artinya halo pejuang rupiah dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi bersama saya Alvairo93 di channel YouTube kesayangan Anda. Sudah lama saya tidak mengupload video lagi sejak mengalami teror menakutkan ketika boker kehabisan air. Maka dari itu kali ini saya mencoba untuk menjajal adrenalin, tapi dalam bentuk film superhero garapan asal United States atau Amerika Serikat yang menampilkan salah satu karakter dari komik Marvel. Sebuah film superhero garapan sepupu jauh saya, yakni Andy Serkis, yang bisa dibilang sukses membuat penontonnya berfantasi dan sesak napas karena memang ada penonton yang saat itu ada yang menderita asma. Dan inilah Venom Let There Be Carnage tahun 2021 merupakan comeback layar lebar Tom Hardy, di mana ia kembali membawakan karakter yang mematikan. Film bermula dengan memperlihatkan sebuah sekolah reformasi di kota California pada tahun 1996. Di sana ada sepasang kekasih, si wanita bernama Francis dan si pria bernama Cletus. Ini tetek bengeknya, inilah orangnya, yang merupakan musuh bebuyutan dari Venom. Francis memiliki sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, di mana dia memiliki gelombang suara supersonik, yakni bisa menghancurkan apapun termasuk membengkokkan besi ataupun baja. Sedangkan si Cletus adalah seorang psikopat yang berjiwa kejam, yang mana ia pernah membunuh ayah dan kakeknya, dan kini memiliki jiwa simbiot bernama Carnage, sama seperti Venom. Venom adalah simbiot yang hidup dalam tubuh mantan seorang jurnalis, Eddie Brock. Ini dia orangnya. Si Venom ini adalah simbiot berjiwa alien, dimana kalau ketika dia lapar ia suka melahap kepala manusia. Namun sejak hidup dalam tubuh mantan jurnalis ini, ia bermutasi menjadi sosok superhero. Eddie Brock mencoba menjalani hari-harinya dengan ditemani si Venom. Hidup normal bersama Venom membuat Eddie Brock membuat peraturan tersendiri untuk kawannya itu, yakni kalau ketika simbiot ini lapar maka akan menikmati coklat dan melahap ayam. Scene pun dilanjutkan dengan memperlihatkan si Francis yang akan dipindahkan ke sebuah institut tempat eksperimen bernama Ravencroft. Melihat kekasihnya dipindahkan dan dijauhkan darinya membuat si Cletus marah besar. Di dalam perjalanan si Francis berusaha kabur. Ia menyerang seorang detektif muda bernama Mulligan dengan kekuatan yang dimilikinya. Akibat dari tindakannya ini, Francis pun ditembak mengenai matanya hingga terlempar keluar dari mobil, sementara Mulligan, si detektif muda ini, sendiri menderita luka di telinganya, yang mengakibatkan si detektif muda ini menjadi sulit untuk mendengar alias tuli, dan beranggapan bahwa ia berhasil membunuh si Francis. Namun pada kenyataannya si Francis ini masih hidup. Di Ravencroft, Francis disekap di sebuah tabung kaca yang sudah didesain khusus untuk meredam gelombang suara yang dimilikinya. Ia mengetahui bahwa sang kekasihnya Cletus akan segera dieksekusi mati lantaran kasus psikopatnya ini, sehingga membuatnya menjadi sedih dan berharap kekasihnya akan datang menyelamatkannya. Beralih ke waktu sekarang, terlihat detektif muda Mulligan menghubungi jurnalis Eddie Brock untuk berbicara kepada Cletus. Sebab Cletus tidak berbicara kepada siapapun kecuali si jurnalis ini, Eddie Brock. Polisi meminta Eddie untuk mengungkapkan kejahatan Cletus yang selama ini belum mampu diungkapkan oleh polisi. Ketika bertemu dengan Eddie, Cletus menceritakan bahwa dirinya mencintai seorang wanita yaitu Francis. Mereka sudah lama berpisah dan saling kangen. Cletus berharap Eddie dapat menceritakan di surat kabar. Sebelum meninggalkan Cletus, Eddie melihat di kamar tahanan Cletus dipenuhi dengan gambar-gambar yang pasti berhubungan dengan kisah hidupnya dan kejahatan-kejahatan yang belum pernah diungkapkan. Sesampai di rumahnya, Eddie menggambarkan ulang apa yang ia lihat di kamar tahanan Cletus tadi dengan dibantu oleh kawannya si Venom. Dan ya,
Usahanya pun berhasil. Eddie mampu mengungkapkan kejahatan Cletus puluhan tahun silam. Dan Eddie pun kembali lagi menjadi jurnalis nomor 1 di kotanya. Di kediaman Eddie, Venom mengamuk dan mengacak-acak rumahnya sebab ia pengen makan kepala orang jahat. Tapi Eddie selama ini hanya mengizinkan Venom hanya menyicip dan memakan ayam aja, serta coklat. Eddie mau orang-orang menganggap Venom sudah mati dan tidak ada. Tiba-tiba, Eddie ditelepon oleh Anna. Anna ingin memberitahu suatu hal yang sangat penting bahwa dirinya akan dilamar oleh temannya sendiri, yaitu si Dan. Anna adalah kekasihnya Eddie. Anna kesal dan beranggapan bahwa Eddie selama ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Di rumah, Eddie nampak seperti orang yang tak bersemangat. Ia seringkali melamun dan masih memikirkan Anna. Keseharian Eddie kini pun cukup dibuat ramai dan kacau oleh si Venom. Mulai dari memasak dan mengambil surat kabar. Tidak diduga Eddie mendapat surat dari Cletus. Di surat itu, Cletus menceritakan bahwa kisah masa kecilnya di mana dirinya pertama kali menjadi psikopat sampai bertemu dengan si Francis. Eddie kembali bertemu dengan si Cletus di penjara. Eddie berbicara dengan Cletus dan membuat Venom dalam tubuhnya menjadi marah dan mengamuk, sampai-sampai tangan Eddie sendiri digigit oleh Cletus. Setelah itu, Cletus menelan bagian kecil yang tersisa dari Venom yang tertinggal di bibirnya, dan disitulah awal dari Carnage. Atas kejadian itu, Venom meminta maaf kepada Eddie atas tindakannya yang brutal menyerang Cletus. Saking marahnya, Eddie mengatakan kalau Eddie tidak lagi membutuhkannya. Mendengar hal itu, Venom marah dan merasa dihakimi. Dan merasa bahwa hidupnya penuh dengan tekanan dan sudah tidak tahan makan ayam dengan coklat saja. Lalu Venom memutuskan kabur meninggalkan Eddie. Scene berganti ke Cletus yang tengah siap dieksekusi mati dengan dihadiri warga korban kejahatannya. Cletus diberikan suntikan mati. Pada saat obat itu masuk ke dalam tubuhnya, tiba-tiba kekuatan Carnage dalam tubuhnya terbangun dan memberontak. Carnage langsung menghancurkan semuanya, nggak tanggung-tanggung ia memporak-porandakan penjara, membunuh para aparat dan para petugas. Sementara itu, Venom merasuki orang-orang di klub malam yang kebetulan saat itu bertepatan dengan Halloween. Semua orang saat itu tidak sadar dan tidak mengetahui kalau itu adalah Venom. Ia mengumumkan di depan banyak orang kalau ia tidak lagi membutuhkan Eddie sambil berharap Eddie dapat melihat ungkapan rasa hatinya itu. Di sisi lain, setelah melihat berita bahwa Cletus kabur, Eddie mendatangi penjara Reker yang kini terbengkalai tua. Di sana Eddie mengabarkan kepada polisi bahwa dirinya menemukan ukiran Love Cletus dengan seorang wanita berinisial FB. Dan polisi menyatakan kalau itu adalah Francis Morrison, kekasihnya Cletus. Sementara itu, Cletus kini sudah mendatangi kekasihnya Francis di Institut Ravencroft. Dengan membunuh orang yang selama ini telah menyekap Francis, Cletus membuat kekacauan di lab itu lalu membawa Francis, kekasihnya, untuk kabur dari sana. Polisi dan aparat keamanan langsung mengejar sepasang kekasih ini dalam bentuk Carnage-nya. Tentu saja tidak mudah dikalahkan sebab Carnage adalah simbiot ganas, kuat dan seekor predator yang menakutkan. Francis yang melihat Cletus diserang, ia membantunya dengan kekuatan mutan yang dimilikinya.
dengan meledakkan gedung serta bangunan yang di sekitarnya. Tetapi itu membuat Cletus dan Garnetnya menjadi marah sebab efek dari gelombang suara hipersoniknya ini dapat membuat kekuatannya menjadi lemah, sama persis seperti Venom yang lemah dengan suara yang sangat keras. Di sisi lain, Venom mendatangi toko untuk meminta coklat pesanan Eddie sebab ia benar-benar kelaparan. Meskipun Kenny telah kabur dari Eddie, Venom tidak mau memakan kepala manusia. Kini, Eddie dalam tahanan polisi sebab setiap kali kejahatan yang dilakukan oleh Cletus pasti ada hubungan dengan dirinya. Itulah mengapa si Eddie bertokok ini ditahan. Tentu saja Eddie tidak menceritakan semuanya kepada polisi. Eddie tidak menceritakan kalau Cletus menjadi Garnet itu karena ulah dirinya. Kini Anna datang membantu Eddie sebagai seorang lawyer. Eddie bercerita kepada Anna bahwa Cletus benar menjadi barbar itu disebabkan oleh dirinya, dan Cletus sangat ingin membalaskan dendam. Anna mengatakan bahwa hanya Venom lah yang dapat mengalahkan Cletus dengan kekuatan Garnetnya. Kemudian Eddie meminta tolong Anna untuk menemukan Venom. Setelah bertemu dan menemukan Venom, ternyata Venom bersemayam dalam tubuh seorang pemilik toko bernama Donald Chen. Ini dia orangnya. Anna membujuk Venom untuk ikut dengannya, tapi itu sangat sulit. Beberapa rayon telah Anna lakukan kepada Venom untuk ikut dengannya, dan ternyata itu membuat Venom menjadi lemah dan tak berdaya, sama seperti seorang lelaki perkasa yang tertipu oleh rayuan seorang wanita cantik. Anna kemudian balik Eddie bersama Venom dan ketiganya kabur dari penjara dengan menghancurkan dinding tembok. Di tengah-tengah amukan Garnet, Venom meminta Eddie untuk minta maaf kepadanya. Iya, walaupun harus beberapa kali Eddie harus meminta maaf pada Venom, akhirnya Venom mau masuk lagi ke dalam tubuh Eddie. Dan setelah itu, Eddie mencari Cletus dengan karesnya di seluruh kota. Tapi ternyata Francis lah yang menemukan Anna terlebih dahulu dan menculik Anna sebagai umpan untuk memancing Eddie bersama Venomnya agar mau menyerah. Setelah mengetahui Anna diculik, Eddie pun pergi untuk menyelamatkan Anna. Kini, posisi Anna berada di sebuah kuil di mana Anna dimasukkan ke dalam peti. Di kuil itu sedang diadakan prosesi pernikahan antara Cletus dan Francis. Tiba-tiba datanglah Eddie dengan mode Venomnya. Cletus pun sudah berubah dengan mode Garnetnya. Garnet mengancam akan membunuh ayahnya, yaitu Venom. Venom sempat ciut mengancam Eddie untuk kabur sebab melihat Garnet berubah menjadi simbiot merah besar. Tapi Eddie menolaknya karena dia ingin menyelamatkan sang kekasih hatinya yang kini jatuh dalam pelukan orang lain. Venom mempersilahkan Garnet untuk memakan semua orang yang ada di sana, terkecuali Anna. Garnet pun langsung menyerang Venom. Francis sendiri sedang mengejar detektif Mulligan dan ingin membalas dendam atas dirinya beberapa tahun silam, yang menyebabkan mata kirinya menjadi buta akibat tembakan dari detektif Mulligan. Tiba-tiba datanglah Dan yang kini menjadi kekasihan untuk membantu Eddie dengan menyiram bensin sembari membakar tubuh Garnet dari atas bangunan. Garnet kesakitan sehingga membuat fokus Francis teralihkan dan pergi menyelamatkan Cletus beserta Garnetnya. Kini Venom dan Garnet bertarung habis-habisan. Garnet mengancam ingin menghabisi Anna dengan membawa Anna ke atas kuil bangunan. Bersama dengan itu banyak reruntuhan jatuh dan membuat Venom terjepit.
Francis pun berkata kepada Garnet dirinya sudah kelebihan melakukan kekacauan, terlebih Cletus juga yang berada dalam tubuhnya Garnet sudah tidak bisa lagi mengendalikan Garnet seutuhnya. Kini bukan hanya Anna saja, Francis pun sudah dalam genggaman Garnet. Venom kini kembali lagi dengan membawa pipa besi di tangannya dengan naik di atas sebuah kuil menara. Melihat Anna yang hendak dimangsa oleh Garnet, Venom pun melompat dari atas menara dengan menusuk pipa ke dalam tubuhnya Garnet. Francis kini berbalik untuk menyerang Garnet. Ia mengeluarkan gelombang suara supersoniknya untuk meledakkan tubuh Garnet. Seketika itu juga Garnet pun terlepas dari tubuhnya Cletus. Venom yang melihat itu langsung menangkap dan melahap Garnet meskipun rasanya sedikit aneh. Venom pun menghabisi Garnet dan ia pun menang. Cletus yang masih hidup ingin mengatakan kalau ia ingin berteman dengan Eddie, tetapi Eddie kini menolaknya. Venom langsung memakan Cletus sampai kepalanya terputus. Di sini ada sebuah misteri yang belum terungkapkan. Pihak polisi yang diincar oleh Francis tadi sepertinya mendapatkan sebuah kekuatan baru, namun entah apa itu. Eddie dan Venom kini menjadi buronan. Mereka kini hidup di sebuah tepi pantai tropis sambil menikmati sunset yang berjanji untuk menjadi pelindung masyarakat yang mematikan. Dan inilah the end dari Garnet Let There Be Venom.